Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Anggita Afrilianti dari kelas 3 Perbankan Syariah C dengan nomor NIM 2017202136. Di sini saya akan memaparkan mata kuliah Statistik Terapan dengan judul Peran statistik terapan dalam penelitian, identifikasi data, perbedaan antara populasi dan sampel. Yang pertama, peranan statistik dalam penelitian. Statistik memegang peranan yang penting dalam penelitian, terutama metode penelitian kuantitatif. Statistik berperan baik dalam penyusunan model, perumusan hipotesa, dalam pengembangan alat dan instrumen, pengumpulan data, dalam penyusunan desain penelitian, dalam penentuan sampel dan dalam analisis data, juga sebagai analisis dan interpretasi dari kuantitatif ilmu pengetahuan, sehingga diperoleh suatu kesimpulan dari berbagai data tersebut. Lalu, statistik juga mempermudah perhitungan data yang berbentuk angka-angka dalam penelitian sosial yang bersifat kuantitatif. Peran statistika sangat besar, dimulai dengan teknik samping, uji validitas dan reliabilitas, uji hipotesis, analisis data, dan penafsirannya. Lalu, selanjutnya tentang statistik sangatlah penting, karena statistik adalah himpunan persamaan matematika yang kita gunakan untuk menganalisis hal-hal yang penting. Karena saat ini kita hidup di dunia informasi, dan banyak dari informasi ini ditentukan secara matematis dengan bantuan statistik. Ini berarti bahwa informasi dan konsep statistik yang diperlukan. Begitu juga dalam keseharian kita, ada peranan statistik, yakni seringkali digunakan dalam suatu penelitian di berbagai bidang, misalnya marketing, ekonomi, bisnis, manufaktur, dan lain-lain. Dengan adanya statistik, maka akan didapatkan suatu kesimpulan dan memudahkan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, identifikasi data. Identifikasi data adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari kebutuhan lapangan. Data dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana program yang dapat dipengaruhi pengelola program. Contoh identifikasi antara lain, yang pertama, seorang anak berkeinginan untuk menjadi penyanyi setelah dewasa, karena ia ingin menyamai penyanyi idolanya yang ia lihat di acara televisi seperti Indonesia Idol dan Akademi. Identifikasi yakni menentukan bagaimana kita akan menentukan semua tujuan kita untuk hidup. Selanjutnya ada populasi. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, juga sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inversi, atau biasa juga disebut dengan parameter atau suatu nilai yang menggambarkan ciri atau karakteristik seluruh anggota populasi. Atau secara penjabaran yang luas, juga populasi disebut keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas manusia, hewan, peristiwa, gejala, ataupun nilai tes sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam penelitian yang dilakukan. Contohnya yaitu mean populasi, varians populasi, dan simpangan buku. Selanjutnya ada ciri-ciri populasi, yakni lingkup biologis atau ini terdapat organisasi dan struktur organisasi bersifat konstan.
Yang kedua, ada lingkup statistik, yakni dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian, dan sebaran populasi ini dipengaruhi oleh objek tertentu. Faktor peningkatan populasi. Yang pertama, kelahiran. Yang kedua, imigrasi. Yang ketiga, penyempitan wilayah. Yang selanjutnya ada faktor penurunan populasi. Yang pertama, kematian. Yang kedua, emigrasi. Yang ketiga, perluasan wilayah. Yang selanjutnya ada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu penelitian dan hasilnya akan dianggap menjadi gambaran bagi populasi asalnya. Tetapi bukan populasi itu sendiri. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya akan dianggap menjadi gambaran bagi populasi asalnya dan mewakili keseluruhan gejala yang diamati, atau juga sebagian yang karakteristiknya hendak diteliti oleh Jawanto pada tahun 1994 oleh Sugiono, dipandang sebagai suatu pendugaan terhadap populasi, namun bukan populasi itu sendiri. Lalu terdapat dua cara pengambilan sampel, yaitu secara acak atau random dan tidak acak atau non-random. Yang selanjutnya ada pentingnya menggunakan sampel. Kegiatan penelitian pada dasarnya tidak selalu membutuhkan sampel, sebab penelitian bisa melakukan survei dan mendapatkan data dari keseluruhan objek penelitian atau populasi. Hanya saja ada beberapa kondisi yang membuat penelitian perlu mengambil sampel dari keseluruhan populasi tadi. Kondisi tersebut antara lain yang pertama, ukuran populasi terlalu besar. Yang kedua, efisiensi dari segi biaya. Yang ketiga, efisiensi dari segi waktu. Yang keempat, sumber daya menjadi lebih efisien. Yang kelima, penelitian tindakan populasi. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.